adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan kakak Niko sama kakak Ade. Nah, sekarang di pagi hari ini kita akan bersekolah minggu. Tapi sebelum itu, kakak mau ngajak adik-adik berdoa dulu. Nah, bagaimana cara doanya yang baik? Kita duduk yang rapi, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami tidur. Dan di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan sekarang kami akan bersekolah minggu. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar kami bisa bersekolah minggu dengan baik. Haleluya. Amin. 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 Nah, di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kakak mau ngajak adik-adik menyanyikan satu lagu yang berkata, Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang lagi dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yeay. Nah, karena adik-adik sudah bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat, kakak mengajak adik-adik semua berdiri. Ayo berdiri, ayo. Yang belum berdiri, ayo berdiri. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu yang berkata, Hari ini harinya Tuhan. Semua ikut gerakan kakak ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang dari awal ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
Nah, sekarang kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama firman Tuhan. Selamat belajar firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hai, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Wah, Kak Neta kangen, udah lama nih gak ketemu sama adik-adik. Kita berjumpa lagi hari ini dalam suasana yang penuh sukacita, sekalipun saat ini adik-adik masih di rumah saja ibadahnya. Tapi semoga tidak mengurangi rasa syukur kita ya adik-adik, karena masih tetap bisa beribadah. Nah adik-adik, sekarang adalah saat yang penting banget. Karena kita mau apa? Kita mau mendengarkan, menyimak, ataupun memperhatikan tentang cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mengawali cerita firman Tuhan di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. Kak Neta yang akan pimpin, adik-adik silahkan mengambil sikap berdoa yang baik dan benar. Gimana ya yang baik dan benar? Artinya adik-adik sudah tidak boleh ngintip sana ngintip sini, matanya dipejamkan. Oke, tangannya dilipat. Kita mau bersungguh-sungguh berdoa karena kita mau bicara sama Tuhan. Sudah siap adik-adik? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang baik yang telah Engkau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, di hari yang istimewa ini kami rindu untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami diberkati dan mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap firman yang nanti akan disampaikan. Tuhan, pimpin kami semua dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, kita sekarang semua sudah berdoa. Itu tandanya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Kak Neta mau bawakan sebuah cerita. Wah, ini ceritanya spesial adik-adik. Ceritanya tentang 2 orang kakak beradik. Waduh, siapa ini ya kira-kira ya kakak beradik yang mau diceritakan sama Kak Neta? Siapa ya? Coba adik-adik tebak. Siapa? Oh iya, betul. Kak Neta mau cerita tentang Esau dan juga Yakub. Bagaimana ceritanya ya? Seperti apa kisah yang menceritakan tentang kedua kakak beradik ini? Kak Neta mau sekarang adik-adik duduk yang baik, yang manis, pasang telinga baik-baik ya. Jangan ada yang ribut sana atau main sini, main situ, tapi fokus. Kita mau saksikan video singkat tentang kisah Esau dan juga Yakub. Selamat menyaksikan adik-adik. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita.
maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, adik-adik, bagaimana tadi? Seru ya, sudah melihat dan juga menyaksikan kisah tentang Esau dan juga Yakub. Kak, tapi ceritanya sedih. Oh iya, memang agak sedih adik-adik. Bukan hanya agak ya, tapi cukup sedih bagi Esau. Karena
hak kesulungannya diambil sama saudaranya sendiri. Aduh, Kak Neta juga jadi ikut sedih, turut prihatin dengan yang menimpa Esau. Adik-adik, tapi sekarang Kak Neta mau ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitabnya. Ya, kisah yang tadi adik-adik saksikan dan lihat di video itu semua terambil dari kitab Kejadian adik-adik. Di sana dikisahkan di bawah perikop Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Lebih lengkapnya lagi, kisah tersebut ada di kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Kak Neta ulang sekali lagi, Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan 40. Nah, Kak Neta akan bacakan untuk kita semua beberapa penggalan kisah ataupun ayat firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Dengarkan ya adik-adik ya. Adik-adik boleh sambil buka Alkitabnya. Untuk adik-adik yang mungkin kesulitan membuka, kitab Kejadian ada di Perjanjian Lama. Adik-adik bisa minta tolong bantuan papa atau mama ya untuk membantu membukakan ya. Nah, Kak Neta akan bacakan dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Di bawah perikop Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak. "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sesudah itu bawalah kepadaku, supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Nah, di awal ini adik-adik, Bapak Ishak yang sudah sangat tua, beliau ingin memberikan berkat kepada anak sulungnya. Anak sulung itu apa toh, Kak Neta? Anak sulung itu anak yang pertama, anak nomor 1 ya, anak yang pertama dilahirkan. Nah, anak pertama inilah yang bernama Esau. Dialah sang kakak ataupun yang biasa disebut sebagai anak sulung. Nah, adik-adik, Esau ini disuruh sama Bapak Ishak untuk berburu, untuk menyiapkan makanan yang enak dari hasil buruannya. Lalu Esau tentu saja menuruti permintaan ayahnya. Karena di sana juga dikatakan bahwa Bapak Ishak akan memberkati Esau. Sayangnya, adiknya si Yakub mengambil berkat itu, teman-teman, adik-adik. Aduh, sedih sekali. Karena disitulah Yakub berbohong. Aduh, Kak Neta jadi sedih kalau dengar ada yang berbohong itu, adik-adik. Nah, di sini sedih sekali karena Yakub harus berbohong. Adik-adik tahu berkat yang diucapkan oleh Bapak Ishak adalah, "Lalu datanglah Yakub." Ini ada di ayat ke-27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya. "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia,
Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat yang luar biasa yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Tapi sayangnya berkat yang seharusnya diberikan kepada anak sulung ini diambil oleh si adik, si bungsu dengan cara yang tidak baik adik-adik. Ya, sekalipun kita menginginkan sesuatu, kalau kita melakukannya dengan cara yang tidak baik itu tetap menjadi hal yang buruk bagi kita. Tuhan tidak berkenan ya. Sedih, kita nggak boleh berbohong loh ya adik-adik ya. Sekalipun itu sama saudara sendiri. No, no, no. Tidak boleh ya. Lalu karena Esau mengetahui hal tersebut, seperti tadi adik-adik lihat ya, Esau sangat sedih. Hatinya hancur saking sedihnya, dia sampai menangis ya. Di sini juga dikatakan di firman Tuhan ya, di ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa, karena Esau juga ingin diberkati sama ayahnya. Sedih sekali ya adik-adik ya. Ini pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, tidak boleh berbohong adik-adik. Hak kesulungan tadi ini termasuk hak yang sangat istimewa, dapat berkat yang luar biasa. Ya. Tapi karena si bungsu adiknya Yakub menginginkannya, jadi dia ambil dengan cara yang tidak baik, dengan berbohong. Kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Nah, tapi yang luar biasa adik-adik, ternyata sekalipun ketika pada waktu itu Esau sangat marah ya sama adiknya Yakub, dia sampai marah sekali sama Yakub. Tapi akhirnya Esau tetap memaafkan Yakub. Nanti adik-adik juga bisa baca, ada di Kejadian, yaitu ada di pasal 33 ayat 1 sampai dengan 20. Di sana dikatakan di bawah perikopnya, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Kak Neta bacakan ya. Yakub berbaik kembali dengan Esau, itu ada di Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Tapi di sini Kak Neta akan bacakan ayat yang menunjukkan bahwa mereka sudah berbaikan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dia yang dimaksud di sini adalah adik Yakub. Adik-adik, luar biasa ya. Si kakak mau memaafkan adiknya. Sama juga ketika kita adik-adik sedang merasa kesal misalnya sama saudara kita. Atau sama teman. Oh, aku anak tunggal Kak Neta, gak ada saudara, sendiri di rumah. Tapi aku pernah juga kesel sama temanku. Nah, sama, kita mau contoh bahwa Esau sekalipun dia sakit hati, pernah disakiti saudaranya, dia tetap mau memaafkan. Ya, adik-adik ya. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Kita tahu tentang hak istimewa sebagai anak sulung. Ya, Kak Neta yakin dan percaya adik-adik semua ini di rumah juga, adik-adik yang mendengarkan firman ini di rumah itu diberkati luar biasa sama Tuhan, ya. Lalu yang kedua, kita juga tahu bahwa kita tidak boleh berbohong. Ya, tidak boleh berbohong. Lebih-lebih sama saudaranya sendiri. Ya, adik-adik, kita ingat dari kisah ini kita tidak boleh berbohong. Yang ketiga adik-adik, kita belajar untuk mau mengampuni ataupun memaafkan kepada orang yang sudah pernah berbuat salah pada kita. Ingat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib lalu bangkit bagi kita adalah pribadi luar biasa, Tuhan yang luar biasa yang memaafkan serta mengampuni dosa kita.
Sudah patut dan selayaknya adik-adik pun juga demikian kepada sesama, baik sama saudara, sama teman, sama keluarganya, ya. Kalau misalnya ada yang menyakiti adik-adik, ingat, dimaafkan, diampuni. Kalau sudah memaafkan, sudah mengampuni, dilupakan, ya. Yang membuat sakit itu dilupakan. Begitu ya adik-adik ya. Wah, Kak Neta senang ini ya. Karena hari ini adik-adik mau mendengarkan tentang firman yang mengajarkan kita untuk tahu tentang hak kesulungan, berkat kesulungan ya. Lalu tentang tidak boleh berbohong dan juga mau memaafkan. Demikian firman yang Kak Neta sampaikan. Semoga adik-adik bisa selalu ingat dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Diingat, oke adik-adik semua. Nah, kita akan akhiri firman pada hari ini dengan berdoa. Tidak ada ayat hafalan, tapi adik-adik ada PR loh ya. PR-nya adalah membaca dari kitab Kejadian ya, dari Alkitabnya adik-adik ini. Yang dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan 40 dan juga membaca di Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Adik-adik baca supaya adik-adik tahu tentang firman yang hari ini disampaikan. Begitu ya adik-adik ya. Mari kita tutup dengan berdoa. Yuk, sikapnya yang baik, duduk yang manis, lipat tangannya, pejamkan matanya. Kita satu dalam doa, Kak Neta akan pimpin adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami belajar Tuhan tentang hak kesulungan dan juga belajar untuk tidak berbohong pada saudara kami. Dan kami juga mau belajar seperti Esau yang mau memaafkan Yakub. Tolong kami Tuhan Yesus agar menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, yang tidak suka berbohong Tuhan, dan mau memaafkan dan mengampuni apabila ada yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa melingkupi kami dan memberkati kami semua. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada adik-adik kelas Pratama dan Madya yang ada di rumah. Tuhan juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan berkat-Mu. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman bagi adik-adik yang mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Kita akan melihatnya. Ini dia. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Terima kasih. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Mazmur 116 ayat 5a. Tuhan adalah pengasih dan adil. Amin. Kejadian 116
kami akan satu lagu yang berkata kasih Yesus. Adik-adik ikut gerakan kakak ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita ulangi sekali lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay. Adik-adik, sebelum kita berpisah, sebelum adik-adik mematikan HP-nya, sebelum itu kita berdoa. Kita duduk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menjaga kami bersekolah minggu hari ini. Di hari ini kami banyak belajar tentang firman-Mu. Kini kami akan berpisah dari sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus menjaga kami di setiap hari-hari kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Selamat adik-adik. hari Minggu adik-adik. Shalom. Shalom.